Ya pemirsa, pabrik beras premium oplosan digerebek polisi di wilayah Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik yang sudah berproduksi selama 2 tahun ini menghasilkan beras premium oplosan 14 ton per hari hingga merugikan negara 13 miliar rupiah. Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras Pandan Wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 1 orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan, kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikan barang-barang yang masih beredar yang ada dijual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara Satgas Pangan Polri kembali menetapkan 3 tersangka beras oplosan. Ketiganya berasal dari PT PIM yang memproduksi beras merek Sania, Sofia, Fortune, dan SIP. Ketiga tersangka diantaranya S selaku Presiden Direktur PT PIM, AI selaku Kepala Pabrik PT PIM, dan DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. PT PIM memproduksi beras premium dengan merek dagangan mereka yaitu Sania, Sofia, Fortune, dan SIP. Ketiganya dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. PT PIM juga dijerat pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan, yaitu 1. Saudara S selaku Presdir PT PIM, 2. Saudara AI selaku Kepala Pabrik PT PIM, 3. Saudara DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang telah ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Barang bukti yang telah disita oleh penyidik, yang pertama, beras total 13.740 karung dan 58,9 ton. Beras patah beras premium merek Sania. Pemirsa, sebuah pikap yang mengangkut belasan mama rombongan pengantin terguling saat melewati Jalan Menikung. Sejumlah korban luka-luka. Mama terguling di Jalan Poros Malakaji Sapaya, Tompobulu, Goa, Sulawesi Selatan. Mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba hilang kendali di Jalan Menikung. Akibatnya para penumpang yang berada di belakang langsung terlempar. Usai terguling, mobil pikap keluarkan asap di mesin dan nyaris terbakar. Warga pun berupaya memadamkan api. Para korban alami luka ringan.
Malakaji Sapaya, yaitu sebuah mobil pickup yang bermuatan penumpang hilang kendali di tikungan, sehingga mobil tersebut mobil pickup itu bukan untuk peruntukannya memuat manusia ataupun berpenumpang manusia. Jadi hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Mobil pickup yang seharusnya digunakan untuk mengangkut barang sangat berbahaya jika dialihfungsikan. Polisi pun menghimbau warga untuk tak nekat menggunakan mobil pickup untuk angkut penumpang. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penumpang yang mengamuk dan teriak membawa bom di dalam pesawat rute Jakarta tujuan Medan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara karena dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Mau matikan aku ya? Kau tahu saya siapa? Tutup! Mau polisi, mau tentara, mau apa itu korang? Ada bom! Setelah penyelidikan dan pemeriksaan 8 saksi, penumpang pesawat rute Jakarta tujuan Medan, Sumatera Utara yang mengamuk dan berteriak membawa bom ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka karena penumpang berinisial H ini dianggap membahayakan penumpang lain dan mengganggu keselamatan penerbangan. Tersangka H juga sudah diperiksa urin namun hasilnya negatif. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, maka terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Sementara itu, maskapai yang ditumpangi tersangka menyatakan tersangka dilarang menggunakan jasa penerbangan mereka dan masuk dalam daftar hitam. Nah, setelah disampaikan kepada Kapten koordinasi dengan ground, pesawat kembali lagi ke base, sudah penumpang turunin semua. Kalau itu sementara sih informasinya memang akan kita blacklist. Cuman itu menunggu nanti informasi lebih lanjut lagi karena ini kan bersifat sementara ya. Atas perbuatannya, tersangka H dijerat Undang-Undang tentang membahayakan penerbangan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Sebelumnya, sebuah video viral di sosial media saat seorang penumpang mengamuk dan berteriak membawa bom. Penumpang tersebut mengamuk karena delay penerbangan dari Jakarta ke Medan pada Sabtu 2 Agustus lalu. Kejadian ini pun membuat penumpang panik lantaran penumpang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan diduga menantang pihak maskapai. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.